masuk rumah pakai pakaian baca bismillah. Nak masuk masjid baca bismillah. Nak masuk rumah kita baca bismillah. Syaitan akan berkata nanti, apabila satu orang masuk ke rumahnya dia tidak baca bismillah, dia tidak ucapkan salam kepada ahli keluarganya, ketika dia makan tidak baca bismillah, maka syaitan akan berkata, ada tempat bermalam di rumah ini, ada tempat makam di rumah ini. Kenapa? Karena ahli rumah tidak baca bismillah ketika makan dan tidak baca bismillah ketika dia masuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى في آية أخرى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذبال لا يبدأ ببسم الله فهو أعطى. وقال عليه الصلاة والسلام من ألف المسجد ألفه الله. وقال عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أخرج من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من فضائل رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Dialah Allah Ta'ala yang telah membangunkan kita setelah matinya kita. Maka sudah sepantasnya dan sewajarnya kita sebagai hamba-hambanya Allah, tatkala dibangunkan oleh Allah Ta'ala daripada tidur kita, kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bagi bapak ibu yang belum baca, maka kita sama-sama baca balik. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Biasa nih Pak Bu, kalau dalam majelis ini mudah takantuk kita. Maka kita dengan baca doa ini mudah-mudahan kita dalam majelis ini tidak takantuk, tidak ngantuk. Apalagi AC-nya hidup, duduknya bersandar lagi. Senang betul nih tidur subuh. Dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, pengurus Masjid Nurul Muhsinin, Pak RW, Pak RT, hadirin wal hadirat, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Terkhusus kepada saudara-saudara kita ini, Bikir Subuhan Pekanbaru. Telah datang ke Masjid Nurul Muhsinin. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang muhsinin. Ini masjidnya sudah Bu Pak. Nurul Muhsinin. Nur cahaya, muhsinin. Orang yang senantiasa berbuat baik.
Mudah-mudahan orang yang datang pagi ini senantiasa menjadi orang yang berbuat baik sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Maka pagi ini kita akan membahas dalam kitab Lubabul Hadis karangan Syekh Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti ini kemarin kita ulang Al-Hafidh, gelarnya Al-Hafidh. Kalau di depannya Al-Hafidh itu hafal 200.000 hadis. Awak kadang-kadang hafal satu hadis dah sok-sok pula gaya. Bantu inyonyo lan santiang. Padahal cuma hafal satu hadis Pak Bu. Imam As-Suyuti itu hafal 200.000 hadis. Matan dan sanadnya. Maka kita akan bahas pagi ini tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Kullu zibalin la yubda' bi bismillah fa huwa aqta." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara kebaikan yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta, maka dia terputus. Maka dikatakan fa huwa aqta itu artinya adalah qalilul barakah. Tidak ada keberkahan. Kemudian kita ambil riwayat dari Imam As-Suyuti ini ada 10 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifur rahimallahu wa nafa'ana wa iyyahum bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dhaba syaitanu kana yadhubu ar-rasasu 'alan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca, tidak seorang pun yang membaca bismillahirrahmanirrahim, melainkan ketika dia membaca mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ini, maka syaitan itu akan meleleh sebagaimana melelehnya tembaga di atas api. Nah, ini bukan kaleng-kaleng nih Pak Bu. Ya kan? Baca bismillah ini bukan kaleng-kaleng nih Pak. Nggak dapat doa-doa yang lain minimal. Minimal Bu. Bismillah. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah. Enak. Duduk kita baca bismillah, kita berdiri baca bismillah. Nggak hafal dah Pak. Umat akhir zaman ini kan bedanya sikit dengan sahabat Nabi. Bu. Kalau sahabat Nabi itu sikit makannya. Kalau kita sikit-sikit makan. Habis pengajian makan. Kenduri makan. Enak. Ya Pak. Sahabat Nabi itu sikit makannya. Kalau sahabat Nabi itu sikit tidurnya. Kalau kita di mana itu duduk situ tekan tuh. Sikit-sikit tidur. Nah, sahabat Nabi itu sedikit tidurnya. Maka minimal kita tidak bisa kita hafal doa yang lain. Minimal kita hafalkan bismillahirrahmanirrahim. Maka keutamaan bismillah ini. Kita baca Tangkiul Kohil syarahnya Lubabul Hadis itu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Lamma nazala bismillahirrahmanirrahim." Tatkala diturunkan bismillahirrahmanirrahim, haraban telah larilah. Awan itu lari ketika bismillah turun, lari dia ke arah timur. Dan telah tenanglah angin. Ketika diturunkan bismillah ini angin mulai reda dia, berhenti. Kemudian bergejolaklah lautan dan jatuhlah binatang-binatang karena penyakitnya. Dan dilemparilah syaitan daripada langit. Dan Allah SWT bersumpah, demi kemuliaanku, demi keagunganku, maka orang-orang yang ketika dia ke dalam keadaan sakit dia baca bismillah, maka dengan baca bismillah ini Allah Ta'ala akan berikan kesembuhan daripada penyakitnya. Dan apabila dibacakan kepada setiap perkara, apa yang kita mau buat, kita baca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan berikan keberkahan. Ya Bu.
Ndak pandai wak masak apa yang kadi baca waktu masak, minimal kita memulai kita masak bacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ndak apal doa minum, minimal baca bismillah. Saya lagi ngarang kitab ada 200 halaman Pak, namanya adab-adab harian. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kadang-kadang maaf bapak dan ibu memindahkan minum kita dari tangan kanan dari kiri ke kanan nih, itu masya Allah nih, sangat susah. Hari ini saya di Masjid Al-Kausar nih bapak dan ibu ada jemaah tunarungu namanya. Nggak pandai bicara, bisu tuli, bahasanya pakai bahasa isyarat. Model ini bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara salam. Jawabnya gini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi hatinya tidak bisu, tidak tuli. Ketika azan datang ke masjid, dia tidak pernah dengar azan, tapi ketika waktu sholat datang ke masjid. Hari ini kita sehat, telinganya sehat, matanya sehat, lisannya sehat. Tapi tatkala kumandangkan azan tidak datang ke masjid. Mana yang lebih tuli lagi Pak? Mana yang lebih bisu lagi Pak? Bu? Yang sehat kadang-kadang yang lebih bisu, lebih tuli lagi. Kita ajarkan cara sunnah Nabi Pak. Dia tidak pandai baca bismillah. Macam mana? Dengan isyarat ni mandal ini. Ini intermezzo aja Pak supaya kita pikir juga. Orang yang tuli bisu saja bisa diajarkan baca bismillah ketika membuat perkara kebaikan. Bagaimana cara kayak gini ya? Bismillah. Gini. Bismillah. Ini cara bahasa tulinya. Bahasa bisu tunarungu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau setelah dia makan kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Allah berikan sehat jasad kita, mampu kita melapaskan bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan kita tinggalkan setiap perkara kebaikan yang kita buat, mulailah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala kiramal katibin ayyaktubu fi dinwani 400 hasanatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seorang hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim melainkan Allah Taala memerintahkan kiramal katibin, malaikat pencatat. Tatkala satu orang dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah perintahkan malaikat kiramal katibin, malaikat pencatat yang lagi mulia, dia catat. Dicatat di mana? Di dalam buku catatan amalnya dicatat 400 kebaikan. Berapa Pak? 400 kebaikan. Kalau wak manggali pagi itu lo dapat sampai ratus lho Pak. Tapi tidak butuh kita 1 menit. Kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allah catat 400 kebaikan. Masya Allah. Kalau bahasa tunarungu Masya Allah kayak gini Pak. Masya Allah. Hari ini kita mudah mengucapkan Masya Allah. Tidak tunggu-tunggu 1 menit. Allah catat bagi orang-orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu 400 kebaikan. Dulu saya ada cerita juga di sini. Kita 2015 itu ke Papua Nugini. Selama 43 hari. Silaturahmi orang Islam di situ. Mengucapkan syahadat itu Pak 1 jam dia Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan kalimat syahadat itu perlu waktu 1 jam. Sampai keluar keringat jagungnya, maka kita break dulu, minum kopi kita dulu. Maka bapak dan ibu yang ada di depannya minuman langsung minum aja, jangan terkesan pula. Langsung aja minum. Tapi jangan lupa baca bismillah ya. Jadi setiap bapak dan ibu minum, saya dapat pahalanya.
Memang orang Minang kan memang rajonya menggalih kan. Cuma ini menggalih dalam agama nih Pak Bu. Satu orang kita tunjukkan kebaikan, dia amalkan kebaikan, maka pahalanya ngalir kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka sendiri. Bapak amal dapat pahala, saya dapat fee pahalanya. Sama-sama untung kan Pak? Jadi mengajarkan syahadat itu perlu 1 jam Pak. Hari ini kita mudah. Maka dengan kita mengucapkan satu bismillahirrahmanirrahim, Allah catat, perintahkan malaikat yang tidak tidur dia, tidak makan, tidak ada break-break dia. Malaikat ini tidak ada break. Tidak ada kopi break, tidak ada sarapan pagi, tidak ada Jumat berkah, tidak ada pagi berkah. Dia cuma berzikir, diperintahkan taat kepada Allah, maka dia taat. Dia catat 400 kebaikan. Kemudian di yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, berapa dia ucap? Cuma 1 kali. Saking lemahnya dia cuma ucap 1 kali. Kadang-kadang kita Pak Bu untuk berzikir kepada Allah ini kadang-kadang berat Pak. Contoh aja habis subuh tadi ketika zikir banyak yang kebakaran pantatnya. Ya kan? Orang zikir dia pantatnya panas. Tidak suka zikir dia. Bangkit jin iprit dalam dirinya. Orang zikir dia mau tabang aja Pak. Itu agak gawat juga sikit tuh. Orang beriman tuh Pak ibaratnya ikan di dalam air. Orang beriman itu ibaratnya burung di udara bebas, betah, senang, adem, ayem deh. Jadi kalau orang beriman dalam masjid ini kepanasan walaupun AC-nya banyak, itu dipertanyakan tuh. Nggak senang zikir. Zikir itu semakin kita berzikir pada Allah, semakin Allah berikan sakinah. Saking sakinahnya Bapak dan Ibu, tengok orang-orang berzikir tuh. Kalau dia pakai tasbih Pak, 3 putaran insya Allah tertidur tuh. Saking sakinahnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lama-lama tertidur deh. Gitu kan Pak? Iya Pak. Coba kalau kita zikir tuh Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lama-lama tertidur. Kenapa? Ketika dia mengucapkan nama Allah nih, Allah tanamkan ketenangan jiwa ke dalam hatinya. Berzikir di dalam masjid diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang bukan nama Allah yang dia, air liur yang ngilir ya gini. Saking tenang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang 1 kali dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim, mak lam yabqa min dzunubi dzarrah. Niscaya tidak tersisalah dosa-dosanya. Maksudnya di sini ada dosa kecil. Kalau dia buat dosa kecil, dia ucapkan bismillah, maka tidak tersisalah dosa-dosa kecilnya walaupun sebesar zarrah. Para ulama katakan zarrah ini kalau kita bangun pagi, kita buka jendela, kan ada yang terbang tuh Pak. Ada yang mengatakan seperti itu zarrah. Betapa mulianya Allah Ta'ala berikan kepada kita. Betapa Allah Ta'ala obral kebaikan kepada hamba-hambanya. Ya Bu, tengoklah mudahnya kan, datang ke masjid kan, disuguh teh dan kopi. Pak, bentar lagi lontong Pak, nasi goreng. Bentar lagi makan nasi goreng pula lagi kan. Tanpa biaya datang ke masjid, berzikir kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, pulang parui kanyang loh. Kalau bisa nanti target kita Masjid Nurul Muhsinin ada badan usaha milik masjid. Setiap bapak yang pulang nih kita kasih amplop, tapi bukan amplopnya Pak, ada isinya. Ya Bu, sesuai Bu, sesuai Bu. Bapak nih kan, ibu-ibu nih kan pura-pura tidak tahu saja ini. Kalau ada temenung istri kita di rumah Pak, ada berkerut keningnya 3 sampai 5, itu Bapak jangan kasih nasihat lagi. Sabar ya Bu, ini lagi dalam proses, lagi dalam krisis. Tidak usah banyak cerita Pak.
Jadi kalau ada berkerut kening istri kita di rumah dan merenggut, nasinya kurang datang, terlambat-lambat, tidak usah banyak gayanya. Tidak usah banyak action. Kasih aja Soekarno-Hatta itu 2 atau 3 atau 5. Cocok, Bu? Nah, kan galak ibu-ibu tuh kan. Kasih aja Soekarno-Hatta tuh, Pak. Agak 3, agak 5 kan. Nanti ibu-ibu akan bertanya kepada Bapak, Pak, mau makan apa pagi ini, Pak? Siang nih makan apa, Pak? Makan apa, Pak? Bisa diamal, Pak? Nampak Bapak ini berkerut kening, ya kan? Tanggal tua, Ustaz. Kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim, fajawada, kemudian dia membaguskan tulisannya itu. Ta'ziman lillah, karena mengagungkan bagi Allah Ta'ala. Ghafara lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Niscaya Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Maksudnya di sini dosa kecilnya, dosa yang terdahulu maupun yang akan datang. Dan adalah salah satu cara bagi kita kalau kita mau hafal Quran, maka ditulis. Kenapa hari ini kita mudah ingat? Karena sering kita tuh BS, Bikir Subuhan. Kan ditulis tuh. Jadi orang tahu, oh Bikir Subuhan. Wah. Karena ditulis. Pertama mungkin tidak tahu deh, apa BS KBS kok. Batu sangka kok tahu apa gitu kan. Ya kan? Tapi karena sering ditulis, oh Bikir Subuhan rupanya. Ya. Karena ditulis. Apatah lagi hari ini kita menulis kalamullah. Menulis nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tulis Bapak dan Ibu, dengan menulis itu adalah bagian menghafal. Ini saya tidak promosi, Pak. Kemarin kita berapa orang duduk di sini, Pak, bilang. Yang datang duduk dalam majelis ilmu kajian subuh ini kan rata-rata camat-camat. Tidak jadi camat, tetap camat. Apa tuh camat, Bu? Calon mati. Uban lah mulai batabu, gigi lah mulai gugu, beduk lah banyak, maunju, matkan lah banyak, bubu, kulit lah banyak, kandua, mato lah banyak, kabua. Tando-tando ke pintu kubur lah dake. Maka kemarin dengan Bapak Ketua kan, Pak, bagaimana kalau kita buka tahfiz lansia namanya? Sebelum mati minimal kita hafal Quran. Kalau yang muda-muda dia hafal 30 juz, Pak. Ya paten. Nggak hafal 30 juz 30 lah. Kalau kita yang lansia ini nggak hafal surat-surat minimal surat-surat penting. Yasin 83 ayat. Al-Muluk berapa, Pak? 30 ayat. Alif Lam Mim Sajadah berapa, Bu? 30 ayat. 83 tambah 60 berapa, Bu? 143. Kalau orang Minang kok hitung piti agak capek. 183. Nah, 143 ayat tambah Al-Waqiah 96. Sudah berapa ayat, Pak? Sudah 200 ayat. Kita dalam setahun berapa hari, Bu? 365 Masehi, 354 Hijriah kita. Supaya dia tidak belago, kita ambil tengah. Kita ambil 360 hari. Dalam setahun. Kita hafal 1 ayat 1 hari. Maknanya setahun kita hafal berapa surat, Bu? Berapa ayat? 360 ayat. Itu 360 ayat sudah dapat 5 atau 6 surat itu. Minimal sebelum mati kita hafal Quran. Walaupun surat-surat penting. Kata Nabi SAW, aku inginkan bagaimana di dalam hati umatku ada hatinya Al-Quran. Hatinya Al-Quran adalah suratul Yasin. Awak lah gaib, Pak. Banyak pikunnya. Bagaimana pula ngafal Quran? Ngafal Quran ini Bapak dan Ibu tidak sama dengan ngafal daripada buku. Kalau sekolah memang perlu IQ, Pak. Tapi ngafal Quran itu perlu ini dia. Ilahi ini, rohani. Rohaninya perlu dibersihkan.
Karena Al-Quran itu adalah nur. Saya tanya kepada bapak dan ibu, kalau satu ayat kita hafal satu hari bisa enggak Pak? Bisa Pak? Enggak perlu banyak-banyak. Suratul Yasin ini kita ulang. Yasin. Ulang 40 kali. Hafal enggak Bu? Yasin. 40 kali kita ulang. Hafal enggak Pak? InsyaAllah hafal. Kalau enggak hafal kita tulis lagi. Yasin. Bukan gaya wirid Yasin kita. Kadang-kadang wirid Yasin kita ianya panjang si dia pendek. Yasin. Sama dengan orang kadang-kadang kalau azan tak ngerti di as-salatu khairum minan naum, tercekik naumnya jadinya. Salatu khairum minan naum. Nah, itu tercekik naumnya dia. Itu tak ngerti tajwid namanya. Minimal kita sebelum mati kita hafal Al-Quran, minimal surat-surat pendek. Saya tengok kan lata-lata lansia nih, bapak-bapak nih. Gimana Pak RW? Mantap juga anak. Minimal kita sebelum mati kita hafal Quran. Ya Allah, kata Al-Quran, Dia senantiasa membacaku, ya Allah. Dia senantiasa membaca kalamku, ya Allah. Ya Allah, berikanlah syafaat kepadanya, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah ia, ya Allah. Kalau Al-Quran berkata kepada Allah, syafaat Al-Quran akan diterima oleh Allah. Kalau presiden, maaf Pak, tidak ada PR. Al-Quran pasti akan berikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Barang siapa menjadikan Al-Quran di hadapannya, maka Al-Quran akan menggiringnya, Al-Quran akan mendorongnya, Al-Quran akan memasukkannya ke dalam surganya Allah. Maka dia akan bahagia, senang selama-lama. Minimal kita cinta kepada Al-Quran, dan minimal kita tanda kita sayang kepada diri kita, kita tanamkan pemahaman Al-Quran di dalam diri kita. Kita inginkan semua hidup baik Pak. Kehidupan kita menjadi baik, tetapi adakah kita fikir hari ini kematian kita baik? Sedang hafal Quran Bapak dan Ibu, baru ngapal satu ayat, mati. Nanti akan dibangkitkan bersama orang hafal Quran. Orang yang niat hafal Quran, dia hafal Quran, tidak hafal-hafal, nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang-orang yang hafal Al-Quran. Kenapa bisa terjadi Bapak dan Ibu? Pertama karena niat. Mudah enggak Bu? Enak amal soleh ini enak. Enggak perlu biaya, enggak perlu waktu panjang, tetapi nilainya tinggi. Maka kita niatkan Bapak dan Ibu, walaupun kita sudah tua, kita niat juga hafal Quran. Ya Pak? Minimal 10 surat ya kan? Tidak hafal banyak-banyak 10 surat. InsyaAllah. Kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamuddur rahman. Apabila salah seorang kalian mencatat, menulis bismillahirrahmanirrahim, maka hendak memanjangkan lafaz ar-rahman. Ar-rahman. Kalau Arab gundul ini tidak berbaris dia Pak. Jadi tidak tahu dia. Taunya panjang pendek itu ketika ada tajwid. Kalau zaman dahulu Bapak dan Ibu, Al-Quran itu belum dibariskan. Kenapa? Al-Quran diturunkan di Arab. Orang Arab itu pandai bahasa Arab. Tahu dia titiknya. Tahu dia ini baka. Tulis satu model ini. Tidak ada titik. Tahu dia ini baka. Ini taga. Ini ta. Tetapi dengan perkembangan Islam begitu banyak, maka lahirlah ilmu nahu sorof. Mulai dibariskan. Lahirlah ilmu tajwid. Mulai dibaguskan bagaimana huruf ba. Titiknya di bawah. Dikasihlah baris-baris. Sehingga jadilah Al-Quran seperti yang kita buat hari ini. Jadilah Al-Quran seperti yang kita baca hari ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah SWT menghias langit dengan bintang-bintang. Kenapa Allah ciptakan alam beserta isi ini Bapak dan Ibu? Dan Allah Ta'ala hias nih. Karena manusia ini dia suka bosan.
Kini minum kopi, kalau bisa besok Pak teh talu oleh Pak. Sekarang makan lontong, kalau bisa nanti tukar lagi besok kita menu kita nasi goreng. Manusia ini memang sukanya begitu. Tidak satu waktu dia, tidak satu cara dia. Allah Ta'ala berikan, maka Allah ciptakan dunia nih, dihiasi dunia. Kalau menonton kayak gitu aja manusia ini bosan deh. Maka Allah Ta'ala telah hiaskan, Allah Ta'ala telah menghias langit dengan bintang-bintang. Dan Allah Ta'ala menghias malaikat dengan Jibril alaihissalam. Dan Allah Ta'ala telah menghias surga dengan bidadari. Bidadari tahu Pak? Bidadari atau bidaduri Pak? Mana yang mau kita pilih? Suka bidadari atau bidaduri Pak? Bidadari itu wanita-wanita ahli surga. Tetapi kalau bapak ini bisa mengajak istrinya soleha, menjadikan istri kita soleha, maka istri kita ini akan jadi ratunya bidadari. Pak, kalau istri bapak itu soleha, maka menjadi ratu bidadari. 70 lebih cantik daripada bidadari yang ada nanti di surga. Kalau bidadari itu Pak dinampakkan tangan apa ini nih, kukunya ke dunia, matahari menjadi redup Pak. Kalau dia meludah ke lautan, lautan menjadi manis. Putihnya lebih putih daripada susu Pak. Nah, nggak usah banyak cerita lah nak. Nanti bapak-bapak ini ngiler pula nanti. Apalagi anak-anak muda kan, yang belum nikah jomblo nih, kadang-kadang sedih juga kita cerita kan. Besok nak mau datang lagi, mak kena tembak kita Ustaz kata kan. Tetapi wanita-wanita di dunia apabila dia soleha, maka lebih cantik daripada bidadari. Jadi kalau ibu-ibu sekarang sudah berubah warnanya, sudah berubah wajahnya, maka bapak sabar aja Pak. Pak jangan sibuk mengganti palang pintu aja Pak. Sibuk ganti palang pintu aja. Ketika waktu pengantin baru, engkau bulan, engkau bintang sayang, my darling, maybe, my semua lah kan, ya kan? Panggilan sayang-sayang. Ketika sudah tua kurang. Aturannya kita sudah pengantin tua nih bapak dan ibu sering makan berdua. Ada makan berdua Bu dengan bapak Bu? Ya aduh Pak Ustadz kalau sakit itu pun lah sangir pula kayaknya. Pak. Ada suap-suap sama ibu, sama bapak Bu? Ada Pak Ustadz kalau sakit. Itu pun tak ikhlas dia. Suapkan, makan lah kok. Digertak pula lagi. Akhirnya udah jadi makan. Padahal bapak dan ibu ketika kita makan berjamaah, suami dan istri makan berdua. Ini bagi yang pengantin baru ada nih. Pengantin lama semua ya. Ini yang mau menikah nih, ini triknya nih. Kalau ingin tahu lebih detail nanti muzakarat sama Ustaz ya, tapi khusus. Aman tuh. Ini penting nih Pak. Kenapa terjadi keretakan rumah tangga hari ini? Salah satunya kita jarang makan berdua dengan istri. Apalagi kita suapkan istri kita, suami nyuapkan istrinya, istri nyuapkan suami. Indah enggak Bang? Wah. Maka harmonis keluarga. Apalagi kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Satu suapan yang kita suapkan ke mulut istri kita, kita cari dari harta yang halal, maka itu akan menjadi sedekah. Yang belum amal kita niat amal insyaallah. Allah Ta'ala menghiasi surga dengan bidadari dan juga dengan istana-istana. Dan Allah Ta'ala menghiasi para anbiya dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala menghiasi daripada hari-hari dengan hari Jumat. Sayyidul Ayyam, penghulunya hari Jumat. Dan Allah Ta'ala menghiasi malam-malam dengan malam Lailatul Qadar. Dan Allah Ta'ala menghiasi bulan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Dan Allah menghiasi masjid-masjid dengan Ka'bah. Dan Allah Ta'ala menghiasi kitab-kitab dengan Al-Quran. Dan Allah Ta'ala mengasihi Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam kitab, kalau kita detailkan tentang fadilah Bismillahirrahmanirrahim,
seluruh lapas-lapas Al-Quran ini termaktub di dalam Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu termaktub di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dirinci di dalam Bismillah ini termaktub di dalam huruf Ba. Karena huruf Ba ini titik Ba ini menandakan tentang keesaannya Allah, wahdaniyah, keesaan Allah. Maka ini dalil mengenai tentang pentingnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqala Bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu minal abrar. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim maka dicatat akan namanya. Namanya dicatat termasuk orang yang abrar. Maka kalau Bapak Ibu tengok YouTube saya namanya Dayat Abror, singkatannya UDA. Karena awak orang Minang, UDA tuh Ustadz Dayat Abror. Karena awak orang Minang pas bana udanya. Abror. Abror itu artinya orang yang senantiasa, kalau biru itu baik. Kalau abror itu orang senantiasa berbuat baik. Kalau senantiasa berbuat baik maka berkelanjutan. Nah, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim akan dicatat di kalangan orang-orang yang abror. Wa bariun, dan Allah Ta'ala selamatkan, Allah Ta'ala bebaskan daripada sifat nifaq dan kafir. Allah selamatkan dari kafir dan nifaq. Kafir ini bukan dia semata-mata keluar daripada Islam, Bapak dan Ibu. Kafir ini Pak, bisa juga orang ini murtad syar'i namanya. Murtad fi'li, murtad kauli. Murtad syar'i ini bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, kita ke masjid Pak, solat ke solat dulu, tidak ada lah. Nah, dia gitu tuh. Itu dia bisa murtad tuh. Dari tadi solat ke solat dia taruh, tadi dah azan, sekarang azan pula solat ke solat dia. Itu bisa jadi dia murtad syar'i. Ketika syar'inya datang kepada dia bantah. Bisa jadi dia. Jadi murtad syar'i dia. Ketika syariat datang kepada perintah Allah datang, dia tidak mau. Kemudian sifat nifaq, sifat munafik. Lain di mulut, lain di hati. Ini kita hati-hati Bapak dan Ibu. Kadang-kadang sifat munafik ini wujud di dalam diri kita. Kadang-kadang mudah kita, maaf, kalau kita berjanji mudah kita mungkir. Jam berapa kita datang Pak? Jam 4 ya? Datang jam 5. Maka kalau kita berjanji dengan saudara kita, minimal kita ucapkan insya Allah. Tapi jangan jadikan dalil insya Allah itu dalil untuk tidak datang. Kan insya Allah Pak. Kan insya Allah Bu. Kan insya Allah. Jadi dalil insya Allah itu untuk supaya dia tidak datang. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man qala bismillahirrahmanirrahim ghafara lahu ma taqaddam." Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dihapuskan dosanya yang terlalu, dosa kecil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum faqulu Bismillahirrahmanirrahim." Apabila kamu berdiri, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri, maka kita baca bismillah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inan nasa, sungguh manusia apabila dia satu orang dia ketika berdiri baca bismillah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang-orang hendak menggunjing dia, menceritakan aibnya, maka Allah tugaskan satu malaikat menghalangi sehingga tidak bisa bicara lagi. Sehingga kita pergi itu tidak nampak aib-aib kita. Orang tidak bisa menceritakan aib kita. Ketika kita bangun daripada duduk kita baca Bismillahirrahmanirrahim dan berselawat kepada Nabi, keluarganya Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Wassallallahu atau Allahumma salli Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Jadi ketika kita bangun daripada majelis apapun yang kita buat, bukan majelis agamanya, mungkin kita lagi duduk-duduk warung kopi dengan kawan, lagi makan lontong, mau pergi, kita ucap Bismillahirrahmanirrahim, bersalawat kepada Nabi. Maka kalau orang hanya menceritakan aib kita, maka Allah perintahkan malaikat untuk menghalangi dia menceritakan aib kita, sehingga kita terbebas daripada aib. Ini mantap juga kita amal nih Pak. Awak tertutup aibnya, kawan tidak tak dosa dia. Kalau tidak nanti kirim pahala dia. Cerita aib kita kita dapat kiriman pahala. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Idza jalastum majlisan," apabila satu orang kalian hendak duduk dalam satu majelis. Ini majelis namanya ini Pak. Faqulu bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah dia baca bismillah. Ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan hendaklah dia mengucapkan salawat ke atas Nabi, keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi. Maka orang yang membuat perkara itu, maka Allah Ta'ala mengutus satu malaikat yang menghalanginya daripada ghibah. Maksudnya Allah Ta'ala pilih satu malaikat, dia utus kepada kita, kalau orang menceritakan aib kita, maka malaikat menjadi penghalang. Sehingga tidak sempat orang lain menceritakan aib kita. Jadi ketika kita duduk, bangun dari duduk kita baca bismillah ketika duduk dalam majelis. Jadi dua timbal balik. Bentar lagi kita kan bangkit nih Pak, Bu. Kita baca bismillah bersalawat kepada Nabi, atau ketika kita datang tadi, kita baca bismillah, kita duduk. Maka apabila orang lain akan menceritakan aib kita, Allah perintahkan malaikat untuk menghalanginya, untuk menceritakan aib kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk amal dan sampaikan. Bahkan diceritakan di dalam, ada namanya syair, pentingnya membaca bismillahirrahmanirrahim, disyariatkan membaca bismillah. Kapan? Pertama makan, minum. Ketika kita berwudu, minimal kita berwudu ketika cuci tangan, bismillahirrahmanirrahim. Ketika hendak naik kendaraan, baik di darat, di laut, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun banyak lapas nanti, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Minimal tak dapat apa doa-doa itu, minimal baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hendak masuk masjid dan hendak keluar masjid. Masuk masjid, masuk rumah, pakai pakaian, baca bismillah. Hendak masuk masjid, baca bismillah. Hendak masuk rumah kita, baca bismillah. Setan akan berkata nanti, apabila satu orang masuk ke rumahnya, dia tidak baca bismillah, dia tidak ucapkan salam kepada ahli keluarganya, ketika dia makan tidak baca bismillah, maka setan akan berkata, ada tempat bermalam di rumah ini, ada tempat makam di rumah ini. Kenapa? Karena ahli rumah tidak baca bismillah ketika makan, dan tidak baca bismillah ketika dia masuk rumah. Dan ketika pakai pakaian Pak, ketika kita pakai pakaian, maka caranya masukkan tangan kanan, baca bismillahirrahmanirrahim, tangan kiri, alhamdulillah. Ketika kita buka pakaian itu dari sini Pak, baca doanya bismillahilladzi la ilaha illahu, la ilaha illahuwa, sama. Kalau kita baca bismillah ketika menanggalkan pakaian kita, maka setan jin tidak akan melihat aurat kita. Itu terutama ibu-ibu, apalagi ibu-ibu hamil. Kalau istri kita hamil Pak, perhatikan nih auratnya. Kemarin kita kerjasama dengan kawan-kawan dari Ruqyah Indonesia, bahkan kawan-kawan tim Ruqyah. Kenapa ketika bayi itu menangis dia? Rupanya ketika dia hamil, dia tidak tutup aurat. Sehingga ada yang ketika anaknya nyusu, di sampingnya ada yang nyusu juga, sehingga anaknya tidak betah nyusu. Ketika ditanya apa penyebabnya, rupanya ketika waktu hamil,
dia tidak menjaga auratnya. Sehingga ada binatang-binatang makhluk-makhluk lain yang bergalantung dengan dia. Nah, ya maka penting ketika kita buka baju baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Baik kita laki-laki maupun perempuan. Dan sangat dianjurkan kepada wanita-wanita di rumah kita. Kemudian dianjurkan juga baca Bismillahirrahmanirrahim tatkala kita mematikan lampu, tatkala kita berhubungan intim dengan istri kita. Pak, jangan lupa Pak. Tapi sebelum mulai pertandingan baru baca bismillah, jangan sedang berlangsung. Makanya wajar kenapa anak-anak lahir tuh karingkang, karikapalo, kalera, kapunduang, kapuyua. Itu kejadiannya. Anak batulado. Kenapa anak-anak kita itu bandel? Kenapa anak-anak kita itu beling? Kenapa anak kita susah diatur? Maaf Bapak dan Ibu, ketika mencetak generasi itu Pak lupa bismillah. Maka lahirlah generasi-generasi yang tidak ingat Allah. Ini trik bagi yang mau nikah nih. Nah, ini muzakarah nih. Penting nih. Kemudian kapan lagi? Ketika kita naik daripada mimbar. Ketika menengok orang mati. Ketika memasukkan mayit ke dalam lahat. Ketika kita masuk Mekah, ketika tawaf. Ketika wudu. Maka dianjurkan kita baca bismillah. Salah satu sunnah abaan, sunnah wudu itu membaca bismillah. Ketika tayamum, ketika membaca setelah membaca salawat di atas Nabi. Maka ini keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi selama 24 jam Bapak dan Ibu ada doa-doa diajarkan oleh Nabi kepada kita. Kalaupun kita tidak hafal, minimal kita ucap Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai pun kita buat kerja kita, amal yang kita buat, kita ucapkan Alhamdulillah.